Pegunungan yang rimbun berdiri kokoh di langit, dengan banyak puncak di mana energi 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah, bergerak dan mengirimkan sinar cahaya aneh kemana-mana. Di bawah pegunungan itu terdapat lautan yang sangat luas, dengan aura dingin dan gelap yang terpancar darinya. Laut itu tampak begitu dingin dan tenang sehingga membuat orang-orang jengkel. Para prajurit kemudian akan merasakan altar jiwa mereka melambat, tidak mampu mendesak kekuatan mereka dengan cukup cepat. Feng Ke dan para bajak laut berdiri di depan pegunungan, melepaskan domain dewa mereka dengan wajah mereka berubah serius. Banyak prajurit telah melompat ke jurang pertama. Mereka dililit dan dipelintir oleh kekuatan tak terlihat, dengan paksa diseret ke laut gelap di bawahnya. Ketika tubuh dewa mereka menyentuh air, mereka segera tenggelam dan menghilang ke dalam laut, tidak meninggalkan riak. Tiba-tiba, jeritan menyakitkan mereka muncul dari dalam laut, yang mengangkat rambut di tengkuk yang lain. Rasanya seperti pedang tajam menusuk laut. Kesadaran mereka, membuat jiwa mereka berdenyut. Setelah beberapa saat, sekitar selusin bajak laut telah menghilang ke dalam laut. Yang lain tidak dapat melihat bajak laut yang jatuh, tetapi mereka masih dapat mendengar jeritan mereka yang menyedihkan. Sepertinya neraka Sura berada di dasar laut itu, dan iblis yang tak terlihat telah mengulurkan tangan mereka yang mengerikan untuk mencekik mereka. Mereka menyiksa para prajurit yang telah diseret ke laut. Meskipun mereka dapat mendengar mereka menangis, kesadaran jiwa mereka tidak dapat menembus lautan yang luas itu untuk menemukan para korban. Domain niat yang menakutkan, putus asa, dan tak berdaya meluas dari laut, yang dapat memengaruhi pikiran orang-orang dan secara naluriah menimbulkan rasa takut dan putus asa. Mereka merasa bahwa mereka tidak dapat menghindari kurungan bawah laut, dan akan segera mengikuti yang lain dalam tenggelam dan mati di dasar laut. Tangisan menyedihkan meluas, menyerbu pikiran orang-orang dan laut kesadaran mereka. Para bajak laut memucat dengan gelisah. Feng Ke, Russell, Jienong, dan Barret melarang anggota kru mereka berjalan lebih jauh. Mereka berhenti sekitar beberapa ratus meter dari pegunungan. Emosi membeku di wajah mereka saat mereka terus-menerus mengumpulkan dan melepaskan kesadaran jiwa mereka, mengirim mereka ke laut untuk menyelidiki. Petir, hembusan angin dingin, dan naga pasir terbang keluar dari domain dewa bajak laut, menusuk ke laut seperti pedang tajam. Namun, tidak peduli energi apapun itu, ketika serangan itu jatuh ke laut, itu seperti segenggam garam yang larut dalam air, tidak meninggalkan jejak. Kesadaran jiwa yang ditambahkan ke serangan energi itu akan terputus secara langsung saat itu juga. Itu hampir tidak punya cukup waktu untuk merasakan keributan di laut. Setelah beberapa saat, orang-orang akhirnya menghentikan penyelidikan mereka yang sia-sia. Wajah mereka muram, menatap tempat di depan mereka dengan ketakutan. Tidak ada yang berani bertindak gegabah. Tepat pada saat ini, Xian dan Feng Rao tiba. Feng Rao masih tersipu karena kasih sayang yang indah. Jelas apa yang baru saja dilakukannya. Matanya yang berair seperti bunga setelah menerima air. Ayah, apa yang terjadi? Beberapa saudara telah jatuh ke laut. Jurang itu memiliki kekuatan tak terlihat yang telah menyeret mereka ke bawah. Anda datang tepat waktu. Feng Ke berbalik, menatap Xian dengan wajah tegas. Apakah Anda punya solusi untuk menyelamatkan mereka? Kami telah mencoba, tetapi ketika energi itu jatuh ke laut, energi itu akan lenyap. Mungkin, Anda bisa memiliki beberapa metode untuk menyelamatkan mereka. Huff. Barret mendengus, matanya buas. Feng Rao tampak begitu mesra. Jelas bahwa dia baru saja menjalani saat-saat intimnya dengan Xian, yang membuat Barret, pengagumnya sejak lama, marah. Dia merasa sangat kesal sehingga dia hampir ingin menyemburkan darah dari mulutnya. Dia benci karena dia tidak bisa membunuh mereka berdua sekarang. Sayangnya, meskipun dia sudah berhadapan dengan Fire Intent Domain Field, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Xian, karena dia belum berhasil menembus ke alam berikutnya. Dia masih berada di langit pertama alam dewa asli. Meskipun pemahamannya tentang kekuatan api Upanishad telah ditingkatkan, energinya belum meningkat secara signifikan. Solusi apa yang bisa kupikirkan? Xian mengusap hidungnya, berbicara dengan wajar. Bahkan kau tidak bisa melakukan apapun dengan basis kultivasi langit kedua alam dewa asli milikmu. Aku benar-benar tidak punya solusi apapun. Kau telah mengembangkan kekuatan khusus. Russell berteriak pelan.
Setengah dari prajurit yang terseret ke laut adalah saudara-saudara Russell. Meskipun Russell kejam dan haus darah dalam menghadapi musuh-musuhnya, dia selalu menjaga anggota krunya, yang telah bersamanya selama bertahun-tahun melalui suka dan duka. Ini juga alasan mengapa dia ingin menemukan keluarga Van dari kamar dagang bintang 9 untuk membalas dendam. Dia bahkan bisa merekrut tim yang kuat untuk melakukan itu. Suara tangisan dan jeritan yang datang dari laut telah mengguncang orang-orang. Mereka dapat membayangkan betapa mengerikannya siksaan yang dialami rekan-rekan mereka. Mendengar suara-suara yang menyayat hati itu, Russell merasakan darahnya mendidih karena amarah. Dia hampir melompat ke sana beberapa kali. Namun, bawahannya yang lain telah menghiburnya dan menahannya. Feng Ke tidak punya solusi, begitu pula Russell, Jienong, dan Barret. Tapi, Xian, karena dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan berguna akhir-akhir ini, mungkin hanya dia yang bisa membantu saudara-saudara mereka di mata mereka. Kekuatan khususku Upanishad tidak berguna dalam situasi ini, karena wilayahku terlalu rendah. Jika kalian para prajurit yang kuat tidak memiliki solusi, bagaimana aku bisa melakukan apapun? Xian mengangkat bahu. Dia tidak ingin membantu. Dia melihat ke samping Katuo dan berteriak. Bagaimana kabar kalian di sana? Katuo tenang, menggelengkan kepalanya pelan, menunjukkan bahwa anggotanya baik-baik saja. Xian menenangkan diri, meregangkan tubuhnya dengan santai. Kita harus pindah ke arah lain. Penghalang di depan tampak alami. Meskipun seseorang telah menyentuhnya, kita tidak bisa menghancurkannya sesuka kita. Sebelum dia tiba di sini, dia telah mengirimkan kesadaran jiwanya untuk merasakan sekelilingnya. Energi 5 elemen di ngarai itu alami dan lengkap. Karena mereka bergerak secara ajaib, orang-orang berasumsi bahwa alam telah menciptakannya dengan menakjubkan. Namun, batu kaku di antara pegunungan itu memiliki beberapa garis senjata tajam. Itu pasti bekas yang ditambahkan oleh para ahli formasi yang kuat kemudian. Biasanya, area yang dapat membentuk formasi alami selalu misterius dan jahat. Itu benar-benar sulit dipecahkan. Pesawat ulang-alik pemecah langit tidak dapat menghancurkan formasi alam kelas dewa, yang membawa misteri alam. Formasi yang diciptakan oleh tangan dari langit yang tinggi adalah keajaiban yang tidak dapat dihancurkan oleh manusia. Xian tahu batas kemampuannya. Jika kau membantu kami, aku, Russell, akan menghargai bantuanmu. Di depan semua orang, Russell berteriak, wajahnya memerah. Kemudian, dia berlutut, memberi Xian sikap hormat. Air mata menggenang di matanya saat dia berkata, mereka adalah saudara-saudaraku, yang telah mengikutiku sejak lama. Mereka tidak merasa sehat di sana. Mereka bisa mati, tetapi mereka tidak boleh disiksa seperti itu. Jika kau tidak dapat menyelamatkan mereka, biarkan mereka mati dengan nyaman. Semua anggota bajak laut kepala tengkorak berdarah akan menghargai bantuanmu hari ini. Beberapa ratus bajak laut kepala tengkorak berdarah tergerak dan tersentuh melihat pemimpin mereka berlutut dan memohon bantuan Xian. Semua bajak laut kepala tengkorak berdarah tetap diam, berlutut, dan berbaris di depan Xian. Mereka sedikit mengangkat kepala, menatap Xian dengan mata penuh kerinduan saat mereka diam-diam menyampaikan permintaan mereka. Xian tersentuh. Russell telah membungkuk di depannya untuk mengurangi siksaan bagi bawahannya. Meskipun pria ini kasar dan jahat, karena ia bersedia menerima penghinaan bagi bawahannya, ia layak dipuji. Xian, senior, Feng Rao dan Katuo memanggilnya pada saat yang sama. Mereka juga tersentuh, jadi mereka ingin meminta bantuannya atas nama Russell. Katuo dan Russell tidak jauh berbeda. Mereka tidak berperasaan terhadap musuh-musuh mereka, tetapi mereka selalu jujur dan setia kepada saudara-saudara mereka. Mendengar jeritan bawahan Russell, Xian tersentuh. Dia bertanya pada hatinya dan menegaskan bahwa dia akan melakukan hal yang sama ketika saudara-saudaranya jatuh ke dalam bahaya. Tolong biarkan mereka mati dengan nyaman. Aku mohon padamu. Saudara-saudaraku dan aku akan menghargai kebaikanmu. 3 pemimpin organisasi bajak laut yang lebih kecil lainnya, yang saudara-saudaranya juga terseret ke laut, juga berlutut untuk memohon bantuan Xian. Di bawah tatapan panas orang-orang, Xian mengangguk, berbicara dengan tenang. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Tapi itu, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk meringankan rasa sakit mereka.
Begitu dia selesai, altar jiwanya yang berputar menembakkan beberapa sinar putih menyala yang mengalir keluar dari matanya, berubah menjadi bila-bila angkasa yang melintasi langit. Di bawah kendalinya, mereka menebas secepat pedang. Laut langsung terkoyak. Sama seperti bercak-bercak pada selembar kain, laut terbagi menjadi beberapa blok. Cahaya pedang itu bergerak seperti pesawat ulang-alik saat laut terpotong menjadi beberapa bagian, dan jeritan menyedihkan yang tak henti-hentinya terhenti. Mereka yang berada di bawah siksaan itu hidupnya terputus oleh cahaya pedang itu. Mereka tidak perlu menanggung siksaan yang tidak dirancang untuk manusia, saat jiwa mereka tercerai-berai. Esensi ki dan jiwa mereka lenyap, seolah-olah laut akhirnya menelan mereka. Aura putus asa dan takut tidak keluar lagi. Cahaya pedang itu kembali dan menghilang di depan Xian. Laut, yang telah terbagi menjadi beberapa blok, mulai menimbulkan tsunami. Air laut mendidih, saat gelembung-gelembung yang sebesar panci mengapung di permukaan air. Mereka mulai menyatu satu sama lain, berubah menjadi pusaran yang mengerikan. Air yang mendidih itu tampaknya menemukan saluran drainase, membanjiri pusaran itu dan menghilang dalam waktu singkat. Tanah hijau tua yang kasar dan bergelombang terekspos setelah air habis, dan sekelompok reruntuhan istana terungkap di dasar laut. Bangunan-bangunan dan istana-istana yang runtuh itu terletak di area seluas ratusan mu. Meskipun ruangan-ruangan itu telah rusak, mereka masih cukup tinggi, mencapai sekitar puluhan meter tingginya. Istana-istana itu dibangun dari batu giok hijau, berkilau dengan cahaya hijau dingin saat aura dingin yang dingin berkelok-kelok di setiap sudut istana. Kadang-kadang, uap mengepul dari suatu tempat, memantulkan cahaya dan membuat lingkaran cahaya menutupi istana-istana yang lusuh dan compang camping. Pusaran itu masih berputar di tengah-tengah kelompok istana ini. Gelembung-gelembung meletus, melepaskan kabut besar dengan aroma yang lembut. Tanah hijau di sekitar istana-istana itu dipenuhi dengan lubang-lubang yang tampaknya tak berdasar. Udara dingin terpancar dari sana, membuat orang-orang kedinginan. Melihat dari ketinggian, kelompok istana megah, tanah hijau, dan jurang tampak seperti peta yang digambar dengan pena besar. Namun, itu lebih tampak seperti formasi berbahaya. Beberapa gunung mengambang, bergerak di sekitar istana yang runtuh seolah-olah mereka membuat beberapa perubahan ajaib. Orang-orang dapat melihat beberapa kurva energi di atas gunung-gunung. Energi 5 elemen perlahan-lahan menekan ke bawah, berubah menjadi awan 5 elemen yang melayang di atas istana. Jika istana-istana itu tidak hancur, dan jika gunung-gunung itu subur dengan dedaunan, hewan, dan burung, tempat ini akan menjadi negeri dongeng. Mereka dapat membayangkan betapa megah dan mewahnya tempat itu. Namun, dari lokasi para bajak laut, istana-istana yang hancur itu tidak begitu indah. Justru sebaliknya, istana-istana itu tampak lebih jahat dan aneh. Istana-istana itu tampak menyembunyikan beberapa kebenaran yang mengerikan. Semua bajak laut ketakutan saat mata mereka yang tajam menatap keajaiban yang baru saja muncul. Mereka tidak tahu harus berbuat apa kecuali merasa hormat secara naluriah. Tidak seorang pun dari mereka yang berani terjun ke bawah untuk memeriksa istana-istana yang compang camping itu, tetap terdiam dalam kekaguman. Namun, mereka tetap menjaga jarak dari istana-istana itu. Mereka takut beberapa bahaya yang tidak diketahui akan muncul entah dari mana. Feng Ke, Russell, Jienong, dan Barret juga melarang bawahan mereka untuk mencari di area itu, hanya melepaskan kesadaran jiwa untuk memeriksa sesuatu. Xian mengerutkan kening, mengirimkan sinar kesadaran jiwa dengan kekuatan ruang untuk mencari makhluk hidup dan energi. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Matanya berkedip, dan 3 bola bintang mekar dari telapak tangannya, jatuh ke istana-istana itu. 3 bola bintang itu berubah menjadi 3 tangan aneh, mengobrak-abrik tumpukan batu yang hancur di sebuah istana. Setelah beberapa saat, mereka mengambil 3 lempengan batu hijau, yang diukir dengan 3 kata, King of Heaven Hall. 3 lempengan batu besar selebar 100 meter ditarik oleh 3 tangan cahaya bintang, melayang di udara. 3 kata besar pada lempengan itu berkilauan dengan cahaya hijau redup dan aura yang lemah. Ketiga lempengan itu terhubung dalam kehampaan, membentuk satu blok utuh-utuh. Cahaya hijau bersinar terang, energi deras meledak keluar dari pusaran air di tengah istana. Di tengah suara gelembung yang meletus, kerangka transparan muncul.
Dua lempengan batu lagi muncul dengan lebih banyak kata easygoing. Catatan penerjemah, Zizai Tianwang Dian Easygoing King of Heaven Hall. Saya dapat menerjemahkan frasa ini ke dalam 5 kata sebagai jumlah kata dalam bahasa Mandarin, tetapi ketika bagian-bagiannya disebutkan di atas dalam bab ini, mereka pergi dengan 3 dan 2 kata secara terpisah. Itu tidak sesuai dengan jumlah kata dalam bahasa Mandarin dan Inggris, tetapi saya harap Anda mengerti, hehe. Pikiran Xian berkedip, dan 2 prasasti batu terbang, bergabung dengan yang lain. Sekarang prasasti itu bertuliskan, Easygoing King of Heaven Hall. Ketika kelima kata itu akhirnya bergabung, istana-istana yang hancur itu meledak dengan gemuruh. Jurang-jurang di tanah hijau tampaknya dihidupkan kembali, karena lebih banyak yin qi menyembur keluar, membanjiri reruntuhan. Reruntuhan istana-istana itu tampaknya diperbaiki oleh kekuatan yang tidak diketahui. Itu tampak seperti tangan-tangan hantu yang tak terhitung jumlahnya sedang merenovasi istana yang compang camping itu. Seluruh istana sedang dibangun kembali dengan kecepatan yang dapat diamati oleh mata telanjang. Dalam waktu sekitar 2 jam, istana yang hancur itu dipulihkan. Pegunungan yang mengapung berhenti, dan energi kehidupan yang kuat muncul dari pegunungan. Pohon-pohon dan dedaunan yang layu tumbuh kembali, tumbuh subur. Semua orang tercengang melihat transformasi luar biasa di bawah sana. Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah mereka ketakutan. Tablet besar dengan tulisan, Raja Aula Surga yang santai, terukir di atasnya telah menyingkirkan pengekangan energi Xian. Sekarang, tablet itu dipasang di aula utama dengan megah, memberi orang perasaan yang memikat jiwa. Slosh slosh slosh. Pusaran air yang mengamuk melonjak dan air harum murni memercik, terbang ke langit, yang bertentangan dengan tatanan alam. Kemudian mengalir ke setiap gunung yang mengambang. Vitalitas yang kuat muncul dari gunung-gunung itu, dan istana giok hijau pulih dengan cemerlang. Lingkaran hijau bergerak di sekitar istana seperti negeri dongeng. Raja Aula Surga yang santai. Jester tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tampak sangat ketakutan. Dia meraba-raba sebuah buku kuno, mencoba membukanya dengan jari-jarinya yang gemetar seolah-olah dia ingin memastikan sesuatu. Semua orang tercengang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan skeptis. Tak lama kemudian, Jester menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi rasa takut. Dia merendahkan suaranya, berteriak. Itu aula Raja Surga yang santai. Ya, Feng Ke mengerutkan kening, tetapi dia tidak tahu situasinya. Apa yang terjadi? Jester, kamu tahu aula istana ini? Apakah kamu pernah mendengar tentang klan dewa? Tangan Jester, yang memegang buku kuno, gemetar, saat suaranya tergagap. Legenda kuno dari Raging Flamestar Area menceritakan tentang sebuah klan dewa. Apakah kamu pernah mendengarnya? Feng Ke menggelengkan kepalanya. Russell, Barrett, dan Jienong juga tampak lesu, karena mereka tidak tahu apa-apa. Meskipun para ahli dari Raging Flamestar Area tidak tahu apa-apa tentang ini, Xian merasa heran. Tolong jelaskan, teriaknya. Begini, Jester merenung sejenak sebelum menenangkan diri, warisan bela diri di Raging Flamestar Area kami berasal dari klan ini. Sebelum mereka datang ke sini, Raging Flamestar Area adalah wilayah barbar. Kami tidak mengenal Upanisad kekuatan bela diri, maupun metode kultivasi. Pada saat itu, leluhur kami masih dalam tahap suku primitif. Mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan alam. Leluhur kami sangat lemah saat itu. Semua orang terguncang, menatapnya dan mendengarkannya dengan saksama. Sebuah klan yang menyebut diri mereka dewa tiba di Raging Flamestar Area dan menyebarkan seni bela diri dan Upanisad kekuatan. Mereka mengajari leluhur kami untuk menggunakan kekuatan alam. Mereka membantu kami keluar dari tahap barbar, menemukan metode kultivasi yang lebih cocok. Klan itu telah memberikan jalur bela diri kepada leluhur kami di Raging Flamestar Area. Mereka membawa kemakmuran ke Raging Flamestar Area, dan meletakkan dasar bagi para pejuang. Jester menarik napas dalam-dalam, menjelaskan dengan suara gemetar. Apa yang terjadi dengan klan ini kemudian? Ini adalah pertama kalinya Feng Ke mendengar tentang hal ini. Dia takut sekaligus bingung. Menghilang, Jester tersenyum tipis. Menghilang tanpa alasan. Tidak ada tanda-tanda yang tersisa. Sepertinya mereka menghilang sepenuhnya dalam satu malam.
Aku suka buku-buku tua, jadi aku baru-baru ini mendapatkan banyak buku dan kitab suci misterius dari tempat-tempat aneh. Itu sebabnya aku tahu di mana nenek moyang kita menemukan seni bela diri. Seni bela diri diciptakan karena klan ini, klan yang menyebut diri mereka dewa. Mengapa mereka menghilang tiba-tiba? Si Yan merenung. Jester mengenakan wajah yang menyedihkan. Ini adalah misteri yang tidak pernah dicatat oleh buku-buku kuno. Banyak orang telah mencoba memecahkan misteri ini, tetapi mereka semua gagal. Sudah bertahun-tahun, mereka ingin tahu alasannya. Namun, mereka tampaknya telah menghilang ke dalam sungai sejarah, tidak meninggalkan jejak. Apa hubungan antara klan itu dan Raja Surga yang santai ini? Si Yan terguncang dalam hati, bertanya dengan hati-hati. Ketika klan dewa itu turun di Raging Flame Star Area, mereka datang hanya dengan satu pasukan yang tidak lebih dari 100 anggota. Mereka memiliki dua pemimpin, yaitu Easygoing King of Heaven dan Carefree King of Heaven. Kedua Raja Agung ini adalah leluhur para prajurit di Raging Flame Star Area, kata Jester dengan wajah penuh hormat. Kedua Raja Surga dari klan dewa memiliki kapal perang mereka sendiri. Mereka adalah istana bergerak besar yang disebut Easygoing King of Heaven Hall dan Carefree King of Heaven Hall. Mereka sangat tangguh, dan jauh lebih berbahaya daripada kapal perang berkualitas tinggi di Raging Flame Star Area kita. Mendengarkannya, semua orang menjadi tenang. Cahaya ilahi bersinar di mata mereka saat mereka menatap istana, yang telah dikembalikan ke kondisi baru di sana. Jika istana ini adalah istana bergerak klan dewa tahun itu, menurut Jester, seberapa berharganya istana ini? Jadi, apakah Easygoing King of Heaven Hall ini adalah istana bergerak dari Easygoing King of Heaven? Feng Ke sangat gembira saat dia menatap istana itu tanpa berkedip sekalipun. Aku tidak tahu, Jester menggelengkan kepalanya, tersenyum sedih. Aku hanya bisa mengatakan bahwa jika Aula Raja Surga yang santai ini milik salah satu Raja Surga dari klan dewa tahun itu akan sangat berharga. Alis Si Yan berkedut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kemana pusaran itu menghilang dan kerangka transparan di sana-sini, bertanya. Apakah salah satu dari kerangka itu milik klan dewa? Tidak mungkin. Itu adalah kerangka wanita. Aku seorang alkemis, jadi aku bisa mengetahuinya dengan mudah, Jester menentang idenya. Dari informasi yang kudapat, Raja Surga yang santai menyukai wanita cantik. Dia memelihara beberapa pelayan cantik, tetapi mereka bukan dari klan dewa. Ketika dia tiba di Raging Flame Star Area, dia sudah mendapatkan pelayan cantik di istananya. Jika ini adalah istananya yang bergerak, kerangka-kerangka itu seharusnya milik para pelayan itu. Raja Surga dari klan dewa. Istana yang bisa dipindahkan. Leluhur para prajurit. Kata-kata Jester membuat Si Yan ketakutan. Dia tampak linglung. Grace Mainland juga memiliki legenda klan dewa. Klan dewa adalah salah satu dari 10 klan kuat di zaman kuno, yang terkuat. 9 klan lainnya telah bergandengan tangan untuk mengusir klan ini. Pada saat yang sama, cabang klan iblis yang paling kuat, iblis abadi, dimusnahkan. Klan lainnya menderita kerugian besar yang tidak dapat mereka pulihkan bahkan setelah 10.000 tahun. Klan dewa adalah apa yang disebut klan paling sempurna. Apakah mereka meninggalkan Grace Mainland untuk pindah ke Raging Flame Star Area? Apakah misionaris klan dewa di Raging Flame Star Area termasuk dalam cabang yang sama yang telah meninggalkan Grace Mainland? Di alam semesta yang luas, bintang kehidupan seperti setetes air di lautan. Jadi, mungkin bukan hanya Grace Mainland yang memiliki klan dewa. Mungkin klan yang sempurna ini pernah ada di beberapa benua lain. Klan dewa, yang dulunya ada di Raging Flame Star Area, mungkin bukan klan yang sama dari Grace Mainland. Namun, jika mereka tidak berasal dari cabang yang sama, mengapa mereka menghilang begitu saja hanya dalam satu malam? Serangkaian pertanyaan muncul di kepalanya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan petunjuk. Semakin dia berpikir, semakin rumit jadinya. Jika klan dewa menghilang tiba-tiba, mengapa Raja Surga yang santai ditemukan jauh di tanah terlarang? Apakah mereka menghilang ke tengah tanah terlarang? Feng Ke bingung sejenak. Dia secara naluriah berbisik, tampak takut. Tiba-tiba dia ragu apakah ekspedisi peta bintang ini merupakan keputusan yang bijaksana. Lokasi yang ditandai pada peta bintang mengharuskan mereka untuk mengunjungi suatu tempat yang jauh di dalam tanah terlarang.
Itulah sebabnya dia bersikeras untuk melangkah lebih jauh. Namun, bahkan istana bergerak Raja Surga yang santai telah tenggelam di sini, dan tempat ini bahkan belum menjadi tempat terdalam di tanah terlarang. Itu masih jauh dari tujuan mereka. Seberapa besar bahaya di sana? Feng Ke menjadi sangat gelisah. Jika beberapa dari kalian ingin pergi, kalian dapat kembali menggunakan jejak kami sebelumnya. Kurasa, bahaya di kedalaman tanah terlarang akan lebih dari selusin kali lebih berbahaya. Aku tidak yakin berapa banyak dari kita yang akan selamat, atau apakah kita bahkan dapat menemukan tempat yang ditandai pada peta bintang. Mungkin, pergi saat ini adalah keputusan yang bijaksana, Feng Ke tiba-tiba berkata, wajahnya serius. Semua orang terdiam, merenungkan sarannya. Situasi di daerah ini sangat berbahaya, dan apa yang dikatakan Jester kepada mereka juga mengguncang bumi. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa jalan di depan jauh dan berkabut. Petik 2. Jika kita kembali, kita akan menghadapi 3 kekuatan besar. Kalau begitu, lebih baik melanjutkan perjalanan untuk menemukan rahasianya. Barret menggertakkan giginya. Semua orang terguncang, merasakan hawa dingin yang dalam yang bahkan membuat mereka terengah-engah. Pada saat ini, mereka jelas bahwa mereka tidak memiliki jalan kembali. Feng Ke dan yang lainnya membungkuk untuk mengamati aula Raja Surga yang santai di sana. Mereka tercengang oleh apa yang dikatakan Jester kepada mereka, terdiam cukup lama. Aula ini milik Raja Surga yang santai dari klan Dewa, orang yang telah memberikan jalur bela diri kepada para prajurit di Raging Flame Star Area. Dia dianggap sebagai leluhur semua orang di sini. Aula Raja Surga yang santai juga merupakan istananya yang bergerak tempat dia menyembunyikan benda-benda ajaib. Jika mereka bisa mendapatkan Aula Raja Surga yang santai ini, itu akan sangat membantu mereka dalam perjalanan menjelajahi tanah terlarang. Dalam pertempuran dengan 3 kekuatan, mereka akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Namun, tidak peduli seberapa besar keserakahan mereka, melihat Aula Raja Surga yang santai, tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabah, dan Xian tidak terkecuali. Xian sedikit takut pada klan yang menyebut diri mereka dewa. Secara naluriah, dia tidak ingin masuk ke dalam dan memeriksa. Sementara orang-orang masih diam, gunung-gunung terapung di 4 arah Aula Raja Surga bergerak lagi. Setiap gunung melepaskan energi yang melonjak seperti lautan luas, mengalir ke Aula Raja Surga yang santai. Istana-istana yang sunyi tiba-tiba menggemakan ledakan, seolah-olah inti energi diaktifkan. Semua orang terkejut. Di bawah tatapan mereka, istana-istana itu melayang ke langit perlahan-lahan. Pegunungan itu kemudian menekan ke bawah, menjadi bagian dari istana. Sebuah cincin cahaya meluas dari gunung dan dari dalam istana. Dengan serangkaian ledakan, istana-istana dan gunung itu terbang keluar, menghilang lebih dalam ke tanah terlarang. Itu bergerak. Itu benar-benar pulih. Energi istana itu masih ada di sana. Itu telah aktif kembali dan menerbangkan istana itu jauh ke tanah terlarang. Astaga, apa yang terjadi? Para perompak itu ketakutan. Karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka menghindar secara naluriah. Seberkas energi terpancar dari Aula Raja Surga yang santai dengan kekuatan yang luar biasa. Istana besar itu terbang keluar dengan cepat, menghancurkan penghalang dan batasan di sepanjang jalannya semudah mematahkan cabang-cabang pohon kering. Istana agung itu berkelebat lalu menghilang sesaat seperti tirai megah yang memudar. Pada saat energi itu meledak, aura yang kacau muncul, menciptakan daya isap yang dahsyat, menyeret begitu banyak pecahan batu, pohon, dan ampas energi keluar angkasa. Mata pembantai berdarah Katuo memancarkan cahaya yang ganas, bibirnya gemetar. Dia langsung melompat ke tengah energi yang kacau itu. Itu adalah sisa energi yang tampaknya mengikat Raja Langit yang santai. Pada saat aula itu melepaskan diri dari ikatannya, energi itu melesat keluar. Namun, karena sisa energi itu telah menyegel aula Raja Surga yang santai selama bertahun-tahun, energi itu terus-menerus digunakan. Ketika aula Raja Surga yang santai melepaskan ikatannya, sisa energi ini tidak punya pilihan selain meledak, yang menciptakan domain niat yang kacau. Mata Xian suram, matanya rumit. Sebenarnya, badai sedang mengamuk di benaknya. Jika aula Raja Surga yang santai dari klan dewa ditahan oleh aliran energi kacau,
apakah orang yang melakukannya adalah salah satu dari iring-iringan 8 haus darah? Orang yang mengolah kekuatan Chaotic Upanishad. Seberapa kuat keberadaan itu, yang dikubur di Lonesome Dead Territory dan darinya Katuo memperoleh warisannya, dulu. Itu hanya aliran sisa energinya, tetapi itu cukup untuk mengikat aula Raja Surga yang santai dan menyimpannya di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa tangguh orang ini ketika dia masih hidup dan di puncaknya? Bagaimana keberadaan pada tingkat seperti itu bisa mati? Bagaimana dia meninggalkan warisannya di Lonesome Dead Territory? Siapa yang telah menghancurkannya dan altar jiwanya? Klan Dewa. Pikiran-pikiran melintas di benaknya seperti kilat. Namun, dia tidak dapat memahaminya. Dia hanya dapat berpikir bahwa bencana yang mengguncang bumi telah terjadi di suatu titik di masa lalu. Feng Ke, Russell, Jienong, dan Barret hanya dapat berdiri dan menatap Raja Surga yang santai terbang cepat menuju area yang lebih dalam dari tanah terlarang. Mereka tidak memiliki pilihan atau kekuatan untuk menghentikannya. Mereka merasa sangat tersesat. Kapal perang yang paling mengagumkan. Istana bergerak dari orang yang telah memberikan warisannya ke area bintang api yang mengamuk, kediaman Raja Surga Klan Dewa. Itu adalah harta karun yang tak terbayangkan, tetapi telah lari tepat di depan hidung mereka. Seberapa banyak kesedihan yang seharusnya mereka miliki. Tidak seorang pun dari mereka yang tahu tentang kekuatan Chaotic Upanishad. Ketika sisa energi itu melesat keluar, orang-orang sibuk menatap Raja Surga yang santai yang menghilang. Tidak ada yang menyadari situasi Katuo yang tidak normal. Pada saat mereka bereaksi dan berbalik, mereka melihat Katuo sekarang menjadi pusat medan magnet besar, yang mengumpulkan semua jenis ampas dan puing energi luar angkasa. Batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya, cabang-cabang pohon kering, bahkan air berlumpur, dan potongan-potongan mayat mengambang di sekitarnya. Wajah Katuo ganas, matanya merah darah. Dia tampak seperti binatang buas yang haus darah. Ledakan-ledakan menggema dari tubuhnya sementara darah menetes di sudut mulutnya. Namun, matanya menunjukkan bahwa dia sangat gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya bahkan bisa mengguncang langit yang tinggi. Apa yang terjadi pada Katuo? Aku tidak tahu. Dia menghentakkan kaki di sana seperti orang gila. Oh, sisa energinya ada di sana. Mungkin sihir halus dari Raja Balai Surga yang santai telah membuatnya tertegun. Siapa yang tahu? Petik 2. Orang-orang menjadi riuh. Para pemimpin bajak laut mengerutkan kening, menatap Katuo dengan heran karena mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi padanya. Feng Ke mengamati Katuo sebentar, wajahnya aneh. Tiba-tiba, alisnya berkedut saat dia berteriak, Katuo akan menerobos. Mendengarnya, orang-orang menjadi terkejut. Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Katuo. Pada saat ini, energi kacau meledak dari seluruh tubuh Katuo. Tampaknya bahkan dapat meremas ruang. Domain dewanya tampaknya memiliki kekuatan hisap aneh yang dapat menyerap semua jenis ampas dan sisa-sisa benda di luar angkasa. Saat altar jiwanya berputar, itu melesat kemana-mana. Sekilas, Katuo melayang di tengah badai energi luar angkasa. Namun, itu tidak dapat memengaruhinya, karena dialah yang mengendalikannya. Aliran kesadaran jiwanya merayap, tak terlihat oleh mata telanjang. Aliran itu berkelok-kelok dan berputar di sekitar sampah dan puing luar angkasa itu, membimbing mereka untuk memulai transformasi yang bengkok. Apakah sesuatu yang tak terduga akan terjadi pada saudaraku? Kafu diam-diam mendekati Xian, bertanya dengan curiga dengan wajah berat. Feng Ke, Russell, Barret, dan Jienong dapat mengambil kesempatan ini dan menyerangnya. Apakah mereka akan menyergapnya sampai jiwanya memudar? Dia masih ingin melihat Katuo menerobos dan mencapai alam dewa asli. Namun, seharusnya tidak sekarang. Ketika para ahli menerobos, mereka akan memilih area yang paling aman. Mereka bahkan akan meminta teman-teman mereka untuk menjaga mereka sehingga mereka dapat berkonsentrasi dan tidak membiarkan musuh mereka memiliki kesempatan untuk menghancurkan kultivasi mereka. Meskipun Katuo adalah bajak laut yang terkenal, dia bukanlah yang terkuat. Ketika kekuatannya Upanishad belum lengkap, kultivasinya telah berubah, dan dia tidak dapat mengeluarkan yang terbaik dari kekuatan ini. Jadi, bahkan di antara para prajurit langit ketiga alam Dewa Raja, Katuo bukanlah prajurit teratas.
Blackhorn adalah prajurit terkuat di langit ketiga alam Dewa Raja yang diakui semua orang. Semua itu karena kekuatan Upanishad Katuo yang belum sempurna. Setelah Xian memberinya warisan Upanishad yang lengkap dan benar, Katuo telah kembali ke jalur yang benar. Aku di sini. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya, Xian menghiburnya dan menatap Feng Ke. Pendahulu Feng Ke, kita butuh lebih banyak prajurit yang kuat. Itulah alasan mengapa aku tidak ikut campur ketika Barret mempelajari domain inten api. Aku memberimu sisa energi naga iblis berbisa dengan harapan dapat membantumu untuk menerobos. Ketika kita bertarung dengan 3 kekuatan yang kuat, kita bisa lebih yakin. Hari ini, Feng Ke mengangguk mengerti. Jangan khawatir, aku akan menunggu sampai Katuo menyelesaikan terobosannya. Siapapun yang berani mengganggunya akan menjadi musuh bebuyutanku. Tatapan matanya yang memperingatkan menyapu Barret, Jienong, dan Russell, wajahnya dingin dan kasar. Aku juga punya ide yang sama. Anehnya Russell langsung mengungkapkan dirinya. Dia menunjukkan bahwa dia ingin tetap berada di pihak yang sama dengan Feng Ke. Dia mengerutkan kening sambil menjelaskan, aku berutang budi pada sahabat kecil Xian. Tentu saja, aku akan memberinya muka. Maksudnya bukan Feng Ke yang ingin dia beri muka. Feng Ke tertawa, mengintip Xian tetapi tidak berbicara lagi. Ya, siapapun yang berani mengganggunya, jangan salahkan kami. 3 pemimpin pasukan yang lebih kecil, yang telah memohon bantuan Xian, juga berdiri. Terobosan Katuo akan menguntungkan semua orang. Aku harap orang-orang akan mengendalikan diri. Feng Ke, Russell, Xian, 3 pemimpin bajak laut, dan rombongan Katuo, pasukan ini cukup berat. Banyak orang yang memiliki pemikiran berbeda harus menutup mulut mereka. Katuo adalah orang yang suka berkelahi. Dia memiliki banyak dendam dengan banyak pemimpin. Tentu saja, akan ada seseorang yang tidak menginginkannya menerobos dengan lancar. Beberapa memang memiliki pikiran untuk ikut campur, tetapi setelah diintimidasi oleh kekuatan ini, orang-orang itu cukup pintar untuk bersikap. Mengapa kamu menatapku? Apakah aku sampah sebesar itu? Jienong mengusap dagunya, berbicara dengan kesal. Haha, kuharap semua orang akan tenang. Jangan terburu-buru. Atau, aku tidak keberatan membantumu untuk tetap tenang. Xian tersenyum alami, tetapi matanya dingin dan tajam seperti pedang. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan ancamannya. Jienong tersenyum sinis. Dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk berselisih dengan pria ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengapa Katuo menerobos saat ini? Setelah Feng Ke melihat semua orang setuju dengan idenya, dia menjadi tenang. Kemudian, dia mengingat detail ini. Katuo telah tinggal di langit ketiga alam Raja Dewa selama bertahun-tahun. Menurut akal sehat, dia tidak akan berhasil tanpa indikasi seperti ini. Apakah tempat ini cocok untuk Upanishad kekuatannya? Semua orang bereaksi ketika dia mengingatkan mereka, menatap Katuo dengan heran. Ketika energi yang kacau dan bengkok itu terbang keluar, orang-orang telah mengalihkan perhatian mereka ke aula Raja Surga yang santai, jadi tidak banyak dari mereka yang menyadarinya. Bahkan jika mereka menyadarinya, sulit untuk mengidentifikasi jenis kekuatan Upanishad milik sisa-sisa itu. Bagaimanapun, Upanishad kekuatan kacau tidak pernah ada di Raging Flame Star Area, itu terlalu langka. Jadi, orang-orang tidak tahu jenis energi apa itu ketika mereka melihatnya. Keberuntungannya akan datang. Haha, sulit untuk mengatakannya. Xian hanya tersenyum, dia tidak bodoh karena menjelaskan semuanya kepada mereka. Bagaimanapun, dia tetap curiga. Anggota klan dewa yang mengintimidasi itu dipukuli oleh salah satu dari 8 pengiring darah haus darah, orang yang mengolah Upanishad yang kacau. Dia telah menghancurkan dan menyegel aula Raja Surga yang santai selama bertahun-tahun. Mereka pasti punya dendam besar. Bagaimanapun, aula Raja Surga yang santai telah dipulihkan, dan terbang sangat cepat menuju tempat yang lebih dalam di tanah terlarang. Jika tidak ada sesuatu yang halus di sana, Xian sangat serius bahwa dia tidak akan pernah membelinya. Terobosan Katuo terjadi lebih lambat dari yang mereka kira. Dia telah tinggal di pusat energi kacau selama setengah bulan sebelum dia bisa memadatkan roh asli. Dia masih butuh waktu untuk memperkuat wilayahnya. Namun, para bajak laut yang tergesa-gesa pergi mulai kehilangan kesabaran mereka. Kita tidak bisa berlama-lama di sini.
Tiga kekuatan besar mengejar kita. Mereka akan segera datang ke sini. Begitu kita bertemu mereka, akan sulit untuk melawan. Kita harus pergi sekarang. Barret berteriak dengan marah. Sebagian besar bajak laut setuju dengannya. Untuk sementara waktu, orang-orang menjadi riuh. Mereka ingin menyingkirkan Katuo di sini dan menuju ke daerah yang lebih dalam di tanah terlarang. Feng Ke tidak bisa menenangkan mereka. Itu benar, kita tidak bisa membuang-buang waktu hanya untuk Katuo. Jienong mengangguk, kakak Feng Ke, orang-orang datang ke sini bersamamu karena peta bintang, bukan karena terobosan Katuo. Bagaimana menurutmu? Feng Ke merasa sulit untuk menyelesaikan situasi ini. Tidak masalah, kalian bisa pergi dulu, Xi Yan merenung lalu tersenyum. Aku akan tinggal menunggunya. Sebentar lagi, kami akan menyusul kalian. Tanpa kalian, kami tidak akan yakin, Feng Ke mengerutkan kening. Selama ekspedisi ini, Xi Yan telah menunjukkan kepada mereka kemampuan sihirnya, dan menyelesaikan banyak kesulitan dengan mudah. Untuk saat ini, Feng Ke menganggapnya sebagai tangan kanannya, berpikir bahwa ia dapat menyelamatkan orang-orang dari masalah dengan membawa Xi Yan bersama mereka. Jika Xi Yan tetap di sini dan mereka pindah lebih jauh ke tanah terlarang, saat mereka menghadapi masalah, banyak yang akan mati tanpa bantuan Xi Yan. Mengapa kalian tinggal di sini? Kafu dan anak buahnya akan mengurusnya. Apa yang perlu kalian khawatirkan? Jienong tidak setuju. Ia tahu betapa pentingnya Xi Yan. Jika Xi Yan ingin tinggal, perjalanan mereka akan lebih merepotkan. Ya, biarkan saja anak buah Kafu yang mengurusnya. Kalian harus pergi bersama kami. Tidak akan terjadi hal buruk. Adik kecil, kau sangat membantu. Jika kau tinggal di sini, kau tidak dapat memanfaatkan bakatmu dengan baik. Ikutlah dengan kami. Tidak akan terjadi apa-apa pada Katuo. Petik 2. Para bajak laut memohon padanya. Melihat Xi Yan menampilkan pertunjukan yang luar biasa, tidak ada dari mereka yang berani meremehkannya lagi. Secara samar-samar, mereka berpikir bahwa Xi Yan bahkan lebih penting daripada Feng Ke, orang yang memiliki peta bintang. Dia telah menggunakan kompetensinya untuk membuktikan hal ini. Tidak apa-apa, kami akan tetap mengawasinya. Kafu juga merasa kesulitan, tetapi dia tidak ingin membuat orang-orang marah. Kalian bisa pergi bersama mereka. Kami akan menjaganya dengan baik. Mengapa aku harus peduli dengan kematian atau kehidupan mereka? Xi Yan berbicara dengan wajahnya yang gelap dan kasar, bahkan tidak peduli dengan sopan santunnya. Tunggu sampai Katuo menerobos, kalian masih harus masuk jauh ke tanah terlarang. Tanpa aku saat itu, aku tidak yakin apakah kalian bisa menemui kami atau tidak. Dan, bagaimana jika tiga kekuatan datang ketika Katuo masih menerobos? Jika aku tinggal, aku bisa merobek ruang dan menempatkan kalian ke cekungan ruang. Ketika aku menerobos ke alam dewa asli, kita bisa menemukan jalan kembali. Jika aku tidak di sini, menghadapi tiga kekuatan besar hanya akan memiliki konsekuensi yang mematikan. Mendengarnya, Kafu mengangguk saat dia terbangun. Dia sangat bersyukur. Jika kalian ingin pergi, pergi saja. Aku tidak keberatan. Aku akan tetap tinggal. Xi Yan berbalik untuk melihat para pemimpin lainnya, berbicara dengan acuh tak acuh. Itu tidak ada hubungannya denganku, tidak peduli berapa banyak dari kalian yang mati. Orang-orang itu kemudian merasa malu. Mereka menutup mulut mereka, karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Memang, jika Xi Yan ikut dengan mereka, mereka akan diuntungkan, tetapi tim Katuo akan jatuh ke dalam bahaya besar. Bagaimana hubungan Xi Yan dengan mereka? Mengapa dia harus membantu mereka? Bukannya kita tidak punya solusi? Jester, satu-satunya alkemis dalam kelompok ini, menjatuhkan bukunya dan campur tangan. Kamu bisa memberi Katuo salah satu dari 3 pelet penyembuhan surgawi yang kuberikan padamu. Itu akan segera menyelesaikan masalah. Itu akan membantunya memadatkan roh asli lebih cepat dan meningkatkan alamnya. Namun, itu sedikit boros. Semua orang terguncang. Mata Xi Yan berbinar. Jadi, pelet penyembuhan surgawi itu memang memiliki khasiat seperti itu. Pelet penyembuhan surgawi memberikan tonik bagi jiwa asli. Bahkan jika roh asli rusak, ia dapat disembuhkan dengan cepat. Kau dapat menggunakan pelet ini untuk membantunya memadatkan roh asli dan menstabilkan wilayahnya. Mudah, tetapi itu adalah obat mujarab yang sia-sia. Bagaimanapun,
Kita sedang terburu-buru, jadi bukan tidak mungkin untuk menggunakannya sekarang, asalkan kau tidak menyesalinya. Jester tersenyum acuh tak acuh. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Pelet penyembuhan surgawi dapat menyelamatkan hidupmu saat kau telah mencapai alam dewa asli. Memberikannya kepada Katuo berarti kau telah mengurangi satu nyawamu. Pelet harus digunakan saat sangat dibutuhkan, Xian terkekeh. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, mengeluarkan pelet penyembuhan surgawi dengan aroma yang sangat harum. Pikirannya berkelebat, dan pelet itu terbang menuju wilayah Dewa Katuo. Telan, teriak Xian. Katuo, yang sedang menutup matanya untuk memadatkan roh asli di dalam wilayah dewa, tiba-tiba membukanya. Matanya yang berwarna merah darah menunjukkan rasa terima kasihnya. Aliran energinya meluas, berubah menjadi tali untuk mengikat pelet dan menariknya ke dalam mulutnya. Setelah dia menelannya, energi jiwa yang aneh dan besar segera membanjiri laut kesadarannya. Mata merah darah Katuo berubah menjadi putih menyilaukan. Tubuh dewanya menggigil sementara altar jiwanya berputar gila-gilaan untuk menyerap khasiat besar dari pelet penyembuhan surgawi. Untuk memurnikan pelet penyembuhan surgawi, aku menghabiskan semua bahan berharga yang telah kukumpulkan selama beberapa ratus tahun. Itu kehidupan yang lain, kau tahu. Sungguh sia-sia menggunakannya untuk memadatkan roh asli. Kau menyia-nyiakan barang-barang dewa. Jester merasa sangat sakit hati. Kau benar-benar murah hati. Feng Ke menggelengkan kepalanya, berbicara dengan penuh emosi. Terima kasih. Kafu membungkuk padanya, wajahnya menunjukkan rasa terima kasihnya yang tulus. Pada saat ini, dia akhirnya tahu betapa bijaknya kakak laki-lakinya untuk menjalin hubungan dengan orang seperti Xian. Itu adalah keberuntungan seumur hidup mereka. Apa yang harus mereka katakan saat melihat Xian menyerahkan pelet yang dapat digunakan oleh para pejuang alam dewa asli untuk menyelamatkan hidup mereka? Bahkan jika dia meminta saudara-saudara mereka untuk memanjat gunung pedang atau berenang di lautan api, mereka tidak akan menolak. Benar-benar murah hati. Saudara-saudara Katuo sangat beruntung bisa berteman dengan orang seperti itu. Benar, jika dia memberiku pelet seperti pelet penyembuhan surgawi, aku akan menjual hidupku padanya. Dia layak untuk berteman. Tentu saja. Petik 2. Para pemimpin bajak laut berdiskusi dengan riuh sambil menatap Xian dengan tatapan panas. Setelah Katuo meminum pelet penyembuhan surgawi, kecepatannya dalam memadatkan roh asli menjadi lebih cepat. Sementara altar jiwanya mencerna energi pelet, wilayahnya menjadi stabil. Domain niat kacau dilepaskan, meningkatkan cakupan wilayah dewanya. Dengan pelet penyembuhan surgawi, Katuo berhasil memadatkan roh aslinya setelah 2 hari. Selain itu, wilayahnya menjadi stabil. Domain niat kacau diambil kembali saat batu-batu hancur dan cabang-cabang pohon kering jatuh. Katuo membuka matanya, masih duduk di tengah kekacauan yang kacau itu. Auranya telah menjadi kuno dan terkendali seperti laut dalam. Cahaya ilahi berkilauan di matanya sementara tubuh dewanya telah menjadi seperti batu giok halus, berkilauan terang. Kekuatannya telah meningkat dengan sangat pesat. Terima kasih, senior. Katuo berjalan dengan tenang, membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya yang terdalam dari lubuk hatinya. Itu hanya pil, jangan dianggap serius. Bahkan jika kamu tidak memiliki pil penyembuhan surgawi, kamu tetap akan berhasil. Itu hanya membutuhkan lebih banyak waktu. Xian tersenyum alami. Katuo mengangguk, rasa terima kasih di wajahnya tidak pernah pudar. Dia akan mengingat wajah Xian sampai hari terakhir hidupnya. Bisakah kita pergi sekarang? Suara Jienong suram karena dia cemburu. Dia mendengus, kita telah membuang banyak waktu di sini. Xian, semuanya baik-baik saja? Tanya Feng Ke. Ayo pergi. Xian tersenyum santai. Di mana cahaya yang indah bersinar dengan gemilang. Xiao membuka matanya yang indah seperti bulan yang terang. Cahaya ilahi yang terpancar dari tubuhnya diambil kembali saat dia kembali ke keadaan normalnya. Sikapnya telah berubah. Dia sekarang halus, anggun, dan cantik. Dia tidak memiliki pesona feminin di masa lalu, matanya jernih dan murni tanpa cacat. Selamat, Yang Mulia. Charyu sedikit membungkukkan tubuhnya. Di mana yang lainnya? Xiao tersenyum tipis. Mereka semua bergegas pergi, kan? Haha, tentu saja, mereka tidak akan menunggu kita. Baguslah mereka tidak mengganggu, Charyu tersenyum.
Hanya rombongan Caryu yang tinggal di tempat ini sampai sekarang. Ao Guduo, Li Yuefeng, dan Bi Tian telah pergi bersama para prajurit mereka sejak lama, menuju ke tempat yang lebih dalam di dalam tanah terlarang. Tempat yang sangat ajaib, memiliki cahaya ilahi luar angkasa. Itu adalah keputusan yang tepat untuk datang ke sini kali ini. Ziyao mengangguk, wajahnya tampak memiliki nimbus yang cerah. Aku berhasil menembus alam berkat seberkas cahaya ilahi di luar angkasa. Saat itu, aku jadi tahu mengapa aku tidak bisa meningkatkan alamku dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa? Yalan bertanya secara naluriah. Karena aku selalu memikirkan bantuan orang lain. Aku ingin memiliki latar belakang dan dukungan yang kuat. Aku ingin menggunakan kekuatan orang lain untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Lambat laun, aku kehilangan diriku sendiri. Ziyao mendesah. Aku lupa bahwa seorang pejuang sejati tidak akan pernah bergantung pada orang lain. Hanya kekuatan orang itu sendiri yang menjadi fondasi untuk perkembangannya. Yalan terguncang. Dia merenung sejenak lalu berkata, "Terima kasih. Aku tercerahkan. Diri sendiri sebagai fondasinya." Taimu bergumam sambil mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Akhir-akhir ini, Ziyao terobsesi dengan kekuatan. Dia selalu ingin merekrut dan menggunakan kekuatan orang lain untuk bersaing memperebutkan tahta demi kakaknya. Lambat laun, dia tersesat, karena dia lupa bahwa hal terpenting di sini adalah memperkuat dirinya sendiri terlebih dahulu. Itu sebabnya dia terikat di alam Dewa Raja selama bertahun-tahun, tidak dapat menemukan kesempatan untuk meningkatkan dirinya sendiri. Tinggal di tanah terlarang bersama banyak ahli, dia teringat Xian, yang telah menjadi terkenal dari karakter anonim. Semua jagoan menyukainya, karena dia telah menjadi karakter yang tidak bisa mereka anggap remeh. Dia tiba-tiba mengerti alasannya. Xian mendapatkan semua itu karena dia pekerja keras, dan selalu ingin menjadi lebih kuat. Memutus rantai di hatinya dan mengalami pertemuan yang baik, Ziyao akhirnya berhasil menembus, memasuki alam dewa asli. Kita sudah terlalu lama berlama-lama. Kita harus pergi sekarang. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Caryu. Ayo pergi, kita memang tidak perlu membuang-buang waktu lagi, Ziyao mengangguk. Setengah bulan kemudian, seorang lelaki tua kurus muncul tepat di tempat mereka berhenti. Dia adalah Fan He, yang datang jauh-jauh dari tanah hukuman dewa. Dia mengerutkan kening melihat cahaya indah yang berkilauan di dekatnya, merasakannya sejenak. Dia bergumam pada dirinya sendiri, gadis kecil itu berbakat. Dia telah mencapai alam dewa asli. Du Tianji memiliki putri yang luar biasa. Ya, hanya jika dia sehebat itu dia bisa menyamai putraku. Fan He bergumam pada dirinya sendiri sebentar, lalu mengeluarkan batu suara untuk mengirim pesannya. Setelah beberapa saat, dia menavigasi dan kemudian berubah menjadi bayangan yang memudar, menghilang seketika.